Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Atun dengan NIM 185102222 dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan mengenai kekuatan ekonomi dan sosioekonomi dalam bisnis internasional. Di sini saya tidak sendiri, melainkan dengan 3 teman saya, yaitu yang pertama Muhammad Iqbal Ohoira dengan NIM 185100203, yang kedua Hamzah Zulkarnain dengan NIM 185109192, dan yang ketiga yaitu Fajar Pranata dengan NIM 185101181. Dalam makalah kami ini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama analisis ekonomi internasional, yang kedua dimensi ekonomi dan relevansinya pada bisnis internasional, yang ketiga usaha kecil pada perekonomian global, dan yang keempat peran utang luar negeri bagi pelaku bisnis. Saya sendiri di sini akan mengawali dengan mempresentasikan mengenai analisis ekonomi internasional. Jadi apa sih analisis ekonomi internasional itu? Jadi analisis ekonomi internasional itu yaitu suatu kegiatan menganalisis keadaan perekonomian di beberapa negara yang nantinya akan digunakan untuk penentuan kebijakan ketika akan melakukan bisnis atau perdagangan internasional. Jadi gampangannya itu analisis ekonomi internasional itu yaitu kegiatan menganalisis keadaan ekonomi suatu negara yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis. Nah, mengingat mengapa kok ada analisis ekonomi internasional? Jadi alasannya yaitu karena keadaan ekonomi satu negara dengan negara lain itu pastinya tidak sama, pastinya memiliki perbedaan baik dari sistemnya atau yang lainnya. Jadi seorang pebisnis itu harus memahami betul mengenai keadaan ekonomi suatu negara agar nantinya itu tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak terjadi kesalahan dalam melakukan bisnisnya, agar bisnisnya tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya tujuan dari analisis ekonomi internasional. Tujuan dari analisis ekonomi internasional itu yaitu untuk menilai prediksi keseluruhan dari perekonomian yang kemudian digunakan untuk melihat dampak dari perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Jadi analisis ekonomi internasional ini kadang digunakan oleh pengusaha untuk menganalisis perubahan dari satu negara atau dari ekonomi terhadap perusahaan yang bisa mengubah perusahaan gitu loh. Jadi keadaan ekonomi seperti apa yang bisa mengubah perusahaan pengusaha tersebut. Jadi seperti itu mengenai analisis ekonomi internasional. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Dimensi ekonomi dan relevansinya pada bisnis internasional. Dalam suatu perekonomian pasar, keinginan konsumen penting perannya dalam menentukan corak kegiatan ekonomi. Keinginan konsumen akan memberikan petunjuk dalam perusahaan dalam menentukan jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi di pasar. Nah, di sini ada beberapa dimensi-dimensi ekonomi, yaitu yang pertama pendapatan nasional bruto, yang kedua distribusi pendapatan, yang ketiga konsumsi perorangan, dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja per unit. Nah, di sini kemudian ada dimensi-dimensi dari sosioekonomi, yaitu yang pertama populasi total, yang kedua distribusi umur, yang ketiga kekhawatiran negara maju, dan yang terakhir adalah kepadatan dan distribusi penduduk. Sekian. Pada video ini saya akan membahas tentang usaha kecil dalam perekonomian global. Sebelumnya, pengertian dari produksi adalah suatu proses menambahkan kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Produksi dalam skala mikro juga dilakukan dengan biaya yang kecil dan hasil produksi yang kecil pula. Sehingga usaha mikro seringkali kesulitan memasuki pasar global karena kalah bersaing dengan perusahaan besar. Usaha mikro harus bisa berkembang, terus memperbaiki kualitas dan kuantitasnya, agar kelak bisa memasuki pasar global. Salah satu upaya yang harus dilakukan salah satunya dengan penggunaan internet untuk riset ekonomi.
Jika Anda memiliki bisnis kecil dan tidak memiliki dana untuk menyewa analisis ekonomi, namun Anda membutuhkan data ekonomi dan sosioekonomi untuk membantu Anda merencanakan ekspansi pasar. Ekspansi pasar sama seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional besar. Apa yang Anda harus lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah dengan memiliki komputer pribadi dengan koneksi internet. Gunakan ini untuk memperoleh informasi secara gratis dengan cara yang sama yang digunakan oleh analisis yang Anda sewa untuk mendapatkan data tersebut. Anggaplah bahwa sampai saat ini Anda membatasi diri Anda hanya di pasar Amerika Serikat, tetapi Anda ingin tahu mengenai kemungkinan ekspansi ke pasar Kanada atau Meksiko. Keduanya dekat dan relatif mudah untuk dijangkau. Dapatkah Anda mendapatkan informasi dari internet mengenai cara melakukan bisnis dengan kedua negara ini? Dengan pencarian cepat menggunakan mesin internet, akan menggunakan banyak sumber informasi Anda. Misalnya, Anda dapat memperoleh laporan online gratis dari Doing Business dari Kanada, termasuk tren ekonomi penting, peraturan perdagangan, dan standar dengan mengunjungi situs Buyusa.gov Kanada. Selain penawaran atas layanan ini, sebagai bantuan lagi eksportir Amerika Serikat untuk menemukan agen dan distributor produk surat menyurat dan mendirikan kantor di Kanada. Situs ini memiliki market research library yang berisi lebih dari 100.000 sumber referensi. Kemudian masuk ke peran utang luar negeri bagi para pelaku bisnis. Utang luar negeri yang besar mungkin mengindikasi bahwa pemerintah akan menerapkan pengendalian devisa atau atas dunia usaha di negerinya. Apabila sebagian besar dari penerimaan ekspor negara itu digunakan untuk membayar utang luar negerinya, maka hanya sedikit yang tersisa dan akan dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan di negara itu untuk membayar impor bahan baku dan komponen yang digunakan dalam proses produksinya, serta mesin-mesin produksi. Pemerintah dapat menerapkan pengendalian harga dan upah. Juga terdapat kemungkinan bahwa perusahaan dapat membeli sebagian utang yang dapat digunakan untuk memperoleh mata uang lokal dengan kurs yang menguntungkan. Pinjaman luar negeri adalah arus masuk modal dari luar ke dalam negeri yang merupakan konsekuensi dari profil APBN yang mengalami defisit, di mana belanja pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara. Kondisi defisit inilah yang mendorong negara berkembang melakukan pembiayaan dengan pinjaman luar negeri. Sedangkan definisi formal dari pinjaman luar negeri adalah penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.